Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Fernando dari Prodi Informatika Angkatan 2021, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian, di mana judul penelitian yang saya ambil adalah perkembangan aplikasi pendeteksi stunting menggunakan algoritma rule based pada data pasien posyandu mawar. Judul ini saya latar belakangi dari banyaknya fasilitas kesehatan yang masih menggunakan metode manual, belum menggunakan pengoptimalan dari teknologi yang sudah berkembang dari tahun ke tahun. Di sini juga dibuktikan lewat beberapa jurnal penelitian yang telah saya riset sebelumnya, di mana pada isu stunting ini masih cenderung ke bidang ilmu yang lain seperti ilmu kesehatan atau ilmu statistika. Masih cukup minim topik ini dibahas dari sudut pandang teknologi. Di sini saya berencana untuk mengembangkan suatu wadah aplikasi yang bisa memberikan beberapa kemudahan, di mana pendataan bisa menggunakan sistem digital, lalu ada sistem edukasi yang bisa diselipkan pada tampilan aplikasi, dan yang utamanya adalah penggunaan aplikasi yang dapat membantu pendeteksian stunting menggunakan Z-score yang akan diakomodasi dari algoritma rule based, di mana algoritma rule based ini adalah algoritma yang dapat memberikan suatu keputusan berdasarkan pola atau input-input berupa aturan yang kita akan berikan terhadap data-data yang akan diolah dari algoritma tersebut. Selain itu, banyak juga beberapa kegiatan yang masih dilakukan secara manual, seperti pengumpulan data, penginputan data, dan pemberian edukasi yang menggunakan cara yang masih manual. Saya berharap dari penelitian ini bisa memberikan suatu opsi lain sebagai mungkin terobosan yang bisa diambil dari fasilitas kesehatan. Lalu untuk rumusan masalah dari judul penelitian ini adalah posyandu mawar yang saya menjadikan tempat penelitian ini masih menggunakan metode manual yang belum menggunakan teknologi yang sedang berkembangnya saat ini. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah dapat memberikan wadah baru yang bisa menjadi opsi untuk melakukan pelayanan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Pada makalah ini saya melakukan tinjauan pustaka. Di sini saya akan memaparkan apa itu stunting, apa itu posyandu, dan apa itu algoritma rule based secara lebih jelas lagi. Karena tadi sudah sempat disinggung pada bagian latar belakang. Di sini stunting merupakan suatu keadaan di mana tidak berkembangnya suatu ketidakberkembangannya seorang balita yang harusnya sudah berkembang pada masa yang telah ia laluinya sekarang. Jadi tidak pertumbuhannya terhambat. Lalu pada posyandu adalah merupakan singkatan dari pos pelayanan terpadu, di mana posyandu ini adalah salah satu media atau wadah pelayanan yang dapat memonitoring tumbuh kembang anak-anak di Indonesia, terutama bayi dan balita,
di lingkungan masyarakat. Lalu algoritma rule based yang telah disebutkan tadi adalah merupakan salah satu algoritma atau metode yang menggunakan pola-pola atau aturan dalam memberikan keputusan terhadap suatu data yang sedang diolah. Jadi misalnya pada kasus ini ada beberapa data dari posyandu, lalu lewat Z-score ini bisa kita olah kira-kira dari data ini tuh termasuk stunting atau tidak, memenuhi standar yang dari algoritma ini atau tidak. Kalau misalnya ada ketidaksesuaian, kemungkinan ada potensi untuk stunting. Lalu metode penelitian yang saya pakai di sini adalah melalui beberapa tahap, di mana saya melakukan studi literatur dari beberapa sumber-sumber jurnal yang telah ditemukan atau telah saya temukan mengenai topik-topik yang bersangkutan. Di sini ada topik stunting, penggunaan algoritmanya, dan penerapan teknologi terhadap fasilitas kesehatan. Di sini dari beberapa jurnal yang telah saya riset, saya menemukan beberapa gap. Gap adalah salah satu lanjutan dari metodologi penelitian saya. Di sini saya menemukan garis besarnya adalah dari beberapa jurnal tersebut ada yang sudah membahas stunting, tapi belum menggunakan kemajuan teknologi, ada yang sudah menggunakan teknologi tapi tidak mengakomodir stunting, ada yang telah menggunakan algoritma rule based tapi beda kasus, tidak menggunakan algoritma rule based pada kasus stunting. Dan beberapa kekurangannya seperti belum adanya wadah sebagai penginputan data dari pasien agar tidak ditulis manual lagi, belum adanya tempat edukasi pada fasilitas kesehatan di ruang lingkup digital. Dan dari beberapa gap yang saya temukan dari jurnal-jurnal yang telah saya riset, saya membuat suatu kesimpulan dari metode penelitian seperti studi literatur dan penentuan gap. Lalu saya memberikan suatu judul yang saya akan ambil pada penelitian kali ini, di mana judulnya saya akan sebutkan lagi, yaitu perkembangan aplikasi pendeteksi stunting menggunakan algoritma rule based pada data pasien posyandu mawar. Di sini saya akan menggunakan algoritma rule based untuk mendeteksi stunting, dan itu berada pada aplikasi yang akan saya buat. Lalu aplikasi tersebut mengandung edukasi berupa kata-kata yang bisa menjadi referensi untuk edukasi para pasien. Lalu setelah penemuan judul, lalu saya mengumpulkan data yang sudah dikumpulkan pada posyandu mawar, lalu normalisasi data melalui penyamaan dari satuan tinggi badan dan berat badan dan juga usia, seperti tinggi badan harus sama-sama sentimeter, berat badan kilogram, dan usia dalam hitungan bulan. Lalu setelah normalisasi data, lalu penerapan algoritma, kira-kira dari data-data tersebut kalau saya pasang algoritma rule based cocok atau tidak, atau cocok. Lalu saya mengevaluasi algoritma dan pengolahan data yang tersebut, apakah ada kekurangan atau kesalahan, perbaiki, trial and error, dan lain sebagainya. Lalu muncullah kesimpulan yang nanti akan disebutkan di bagian selanjutnya. Lalu kita berfokus pada metode dari algoritma ini, di mana alur dari algoritma ini dimulai dari input data dari pasien, lalu melakukan normalisasi seperti yang tadi saya sebutkan,
penyamaan satuan kilogram, tinggi badan berupa sentimeter, dan usia berupa bulan. Lalu penerapan algoritma dan muncullah hasilnya apakah berpotensi stunting atau tidak. Di sini timeline penelitian saya berlangsung selama 5 minggu. Nah, minggu pertama dimulai dari 5 Juni sampai 12 Juni. Minggu pertama saya mencari referensi dan analisis. Lalu minggu kedua koordinasi dengan posyandu. Minggu 3 normalisasi beberapa data tersebut, dan minggu keempat membangun algoritmanya, dimana di sini adalah algoritma rule based. Lalu menyempurnakan algoritma, saya mempunyai beberapa hipotesis. Apakah algoritma rule based bisa dipergunakan sebagai perhitungan? Apakah dapat memberikan keefektivitasan, dan pasiennya di pasien mawar 0% stunting. Di sini saya menggunakan algoritma rule based untuk menemukan z-score. Dimana z-score ini saya memfokuskan pada bagian tinggi badan dan median tinggi badan pada data pasien. Di sini cara menghitungnya adalah tinggi badan dikurangi median tinggi badan dibagi 4. Hasilnya berapa? Jika hasilnya lebih dari min 2, maka data tersebut teridentifikasi stunting. Di sini saya mengambil data pasien yang tinggi badannya 70 cm dan mediannya di sini adalah 75 cm. Jika 70 dikurangi 75 sama dengan min 5 dibagi 4, maka hasilnya adalah min 1,25. Itu masih lebih besar dari min 2, maka data tersebut tidak termasuk stunting. Dan hal tersebut juga berpengaruh terhadap dan juga serupa dengan data-data sebelumnya, di mana bahwa seluruh data pasien bahwa data seluruh pasien posyandu mawar tidak ada yang stunting. Lalu berarti hipotesis yang pertama adalah algoritma rule based cocok untuk penentuan pendeteksian stunting, lalu memberikan keefektivitasan jika hanya dengan menginput data maka dapat mengeluarkan output seperti itu. Lalu pasien 0% stunting, berarti semuanya benar. Mungkin kesimpulan dari video ini adalah algoritma rule based dapat digunakan sebagai opsi untuk penentuan stunting. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.